Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian kita subuh hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah tidak terasa hari ini kita berada di tanggal 29 Zulhijjah, ya. Yang artinya besok adalah hari terakhir tahun ini, dan kita akan masuk ke tahun baru 1448. Baik, Pak. 47 48. 47 ya. Kalau 48 Bapak juga setahun berangkat haji. Baru pulang kan, insyaallah masih fresh, Pak, ya. Bicara akhir tahun adalah bicara hal penting. Ini kalau kita di kantor, kalau akhir tahun biasanya ngapain? Laporan, evaluasi, ya. Apa evaluasi program, terus persiapan planning. Mungkin kita sering memakai apa, POAK gitu ya, yang buat akhir tahunnya, untuk evaluasi, merefleksikan bagaimana performa perusahaan satu tahun berjalan. Serius nggak tuh Pak bikin laporan? Ada nggak yang biasa aja lah, sama aja kayak tahun kemarin? Di agenda di khusus ada waktu khusus nggak yang dialokasikan buat apa namanya, bikin laporan tersebut? Pasti, Pak, ya. Pasti. Dan itu sangat memusingkan biasanya, khususnya yang bagian keuangan gitu ya, merekap laporan. Terus kalau pimpinan-pimpinannya pasti mengevaluasi program. Kemudian menjadi pertanyaan besar kita adalah yang menjadi bahasan penting kita adalah untuk urusan yang hasilnya mungkin 80-90%-nya adalah untuk urusan dunia. Serius betul gitu. Betul ya? Serius betul, nggak mau tuh meleset kita membuat laporannya. Dan kita tidak ingin anak buah kita asal-asalan buatnya. Tidak ingin kita apa yang jelek tahun ini terulang lagi. Sepakat nggak tuh, Pak? Sepakat ya. Yang kurang-kurang tahun ini, tahun depan terulang lagi. Kebangetan betul. Kalau perusahaan apa, kalau pimpinan biasanya kalau kamu nggak sanggup mundur.
serius betul, gak main-main gitu ya. Itu yang hasil akhir dari apa yang kita seriusin itu adalah hanya untuk mayoritasnya buat dunia, ada buat akhirat bukan nggak ada. Tapi mungkin porsi untuk akhirat itu sebahagian kecilnya. Dan kita benar-benar mengalokasikan waktunya, kita benar-benar duduk mikirin dan bulan per bulan dievaluasi, mana laporannya, mana catatannya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan rapor kita? Rapor untuk akhirat kita, sejauh mana kita serius mengevaluasinya? Yang mana rapor tersebut, yang mana kualitas tersebut akan kita bawa dalam waktu yang cukup panjang, perjalanan yang masih sangat jauh. Yang mana evaluasi itu menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Kita tahu persis akhirat gak ada habisnya, gak ada limited masanya gitu. Perharinya sama dengan 1000 hari dunia. Sejauh mana kita serius mengevaluasi performa ibadah kita? Seserius apa kita audit diri kita sendiri, Pak, dalam hal ibadah kita? Ini kan menjadi hal yang kalau kita tidak seriusin, perjalanan kita masih jauh, pasti akan berat nanti perjalanannya. Pergantian tahun setiap tahun akhir kan udah berulang kali, puluhan kali kita lalui. Pergantian tahun yang mana yang sudah cukup berkualitas buat kita? Kalau yang sudah hanya dihabiskan, biasanya nih momentumnya, adatnya kalau pergantian tahun Masehi dihabiskan dengan mayoritasnya mayoritasnya dengan foya-foya, dengan senang-senang. Sengaja nunggu jam 12 malam hanya pengen hitung mundur. Bahkan ada malahan mengadakan party yang di situ isinya hanya maksiat saja. Diawali akhir tahun dan masuk tahun baru dengan sesuatu yang tidak baik. Kan kita sering mengatakan kalau ingin tahu akhirnya, lihat startnya gimana. Kalau mulainya saja sudah tidak benar, udah pasti perjalanannya kemungkinan besarnya akan tidak baik. Nah, maka cukuplah orang-orang yang hari ini mengakhiri dan mengawali awal tahunnya dengan senang gembira, tapi kita mestinya banyak bersedih. Kita mestinya banyak merenung diri. Kita mestinya banyak introspeksi diri. Gimana kualitas ibadah kita? Gimana sholat jamaah kita? Gimana zikir kita? Gimana tilawah Quran kita? Sudah pernah kita bikin evaluasi diri sendiri, rapor buat diri kita sendiri? Kalau ada, kira-kira mau nggak kita bikin, Pak? Ada nih Google Sheet-nya gitu ya. Sholat, wah, selama bulan Januari rasa-rasanya bagus lah. Februari agak sibuk. Bukan Januari. Selama Muharram bagus lah. Muharram Safar agak sibuk. Rabiul Awal bagus lagi. Kenapa
menjadi penting bahasan ini? Karena para sahabat, Nabi sendiri kemudian Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat mulia. Kalau kita biasanya nunggu akhir tahun mengevaluasi, beliau itu setiap malam mengevaluasi diri. Maka kenapa jauh kualitas kita dengan mereka? Kualitas mereka kualitas yang harian mereka melakukan evaluasi itu. Sebelum tidur, hari ini, oh ini udah bagus, ini udah bagus. Tapi ada yang masih kurang. Lupa tadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ketinggalan. Lupa tadi baca istighfar 70 kali sebagaimana Nabi. Ngikut Nabi aja, Nabi tidak berat-berat Pak. Nabi tidak berat-berat. Kadang kita maksa istighfar, masa cuma 70 kali. Sahabat kan begitu ya. Ya Rasul, saya itu kuat, sehat badan saya. Ya udah, puasa Senin Kamis. Terlalu gampang segitu ya Rasul, kasih lagi, tambah. Ya udah, tambah puasa Ayyamul Bid. Aduh ringan tuh ya Rasul, tambah lagi. Ya udah, puasa Daud. Masih ringan tuh ya Rasul. Tidak ada lagi, udah itu aja. Jangan tambah-tambah. Jangan tambah-tambah. Kenapa? Karena bagi tubuhmu ada haknya. Li'anna fili sadri jasadika hakun. Ada hak bagi tubuhmu. Ya kamu kuat, tapi tubuhmu punya hak juga. Jadi sebegitu seriusnya. Kalau kita kan nunggu akhir tahun nih bikin evaluasi. Karena memang yang paling bagusnya kalau kita sempatkan biasanya ya, setiap malamnya. Kalau kita baca tuh Pak dalam sirah Sayyidina Umar ya, bagaimana beliau begitu menyesali perbuatan jahiliyah beliau. Padahal Nabi katakan semua perbuatan masa sebelum Islam itu dianggap selesai, dihapus. Apa penyesalan terbesar beliau? Beliau pernah mengubur anak perempuan beliau hidup-hidup. Penyesalan besar yang beliau selalu tangisi. Rasul di ujung akhir hayat beliau sebelum seminggu sepekan sebelum meninggal, kumpulin sahabat nanya, ada enggak yang pernah saya sakiti? Nabi yang sudah jelas surganya, yang sudah jelas nggak ada hisabnya, yang sudah jelas posisi beliau nanti di akhirat. Tapi beliau begitu hati-hatinya ketika urusannya dengan manusia. Beliau hisab gitu ya. Sehingga masyhur kalimat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti di akhirat dihisab. Maka kalau selama ini kita belum pernah menghisab Pak, menghisab bukan menghisab, suruh hisab yang tadi gajiannya, pulang nanti mampir dulu beli. Ya, hisablah, hisab hitung maksudnya. Evaluasi, kalau bahasa kita evaluasi. Kalau bahasa ininya audit, diaudit. Karena evaluasi hari ini kalau kurang besok masih bisa kita perbaiki, masih bisa kita tingkatin, masih bisa kita, kalau hubungannya dengan manusia kita bisa minta maaf nih. Karena nanti kalau sudah dihisabnya di hadapan Allah, udah tidak ada lagi kesempatan itu, udah selesai, putus. Jangan juga nanti kita berpikir seperti hisab mahkamahnya di dunia, banyak negosiasi, kabur banyak kaburnya. Kabur dalam artian ini benar apa salah nih orangnya.
abu-abu. Ya abu-abu. Ini orang sebenarnya benar apa salah ya? Orang benar di framing bisa salah betul, orang salah di framing bisa betul. Ya, diperjuangkan. Di hadapan Allah kan tidak ada tuh sedikit pun yang akan meleset, tidak ada yang akan dirugikan. Makanya kenapa kita bahagia betul Pak nanti di akhirat, kenapa? Semua hak yang mestinya kita terima hari ini, saat ini di bumi, itu nanti Allah penuhi semuanya, Allah berikan semuanya kepada kita. Namun kebalikannya, hak yang pernah kita ambil dengan cara batil, kesalahan yang pernah kita lakukan dengan sengaja, itu pun nanti akan Allah buka. Yaumul la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Allah sendiri yang langsung jadi hakimnya. Tidak ada tuh jaksa-jaksa penuntut yang udah Allah langsung, duduk kamu di sini. Nih laporannya. Panggil yang dizalimi. Ya. Semua anggota tubuh kita bersaksi, Pak. Duhai Allah, itu kakinya selalu melangkah ke masjid, itu tangannya selalu berzikir. Apa? Baca zikir dengan tangannya, ruas-ruas tangannya. Ya Allah, itu matanya bersaksi. Ya Allah, ini mata dipakai buat baca Quran. Ya Allah, ini telinga untuk mendengar yang baik-baik. Ya Allah, itu tangan dipakai untuk maslahat kebaikan orang banyak. Ya Allah, itu akalnya dipakai untuk mikirin umat. Semua bersaksi. Maka hari ini sebelum masuk besok malam ya, besok malam itu pergantian tahun, kita coba-coba duduk merenung lah. Hari ini kajian pagi ini kajian renungan. Kita banyak merenung, ini tahun ini bagus enggak ya, lebih bagus enggak dari tahun kemarin. Kalau kita biasanya sering memplanning buat urusan kantor, cobalah ini kita ganti gitu ya. Isi planningnya itu planning diri kita, hubungan kita dengan Allah, kualitas ibadah kita bagaimana. Maka inilah jadi setidaknya 3 pertanyaan ini Pak ya, yang menjadi bahan evaluasi diskusi kita dengan diri kita sendiri, diskusi dengan jiwa kita. Kan sahabat-sahabat itu sering begini Pak, ketika melakukan maksiat itu duduk Pak teman, duhai jiwa, tidakkah kau takut dengan akhirat? Tidakkah kau takut dengan neraka? Tidakkah kau takut dengan siksa nanti? Itu tuh kadang-kadang kita sering berdiskusi dengan banyak orang, tapi kita jarang diskusi dengan diri kita sendiri, memotivasi diri kita. Kan ada tuh sahabat yang sedang dalam peperangan, ada rasa ketakutan jiwanya ketika ingin mengambil panji perang. Karena kalau mengambil panji perang itu resikonya, karena panji perang itu menentukan pasukan kalah atau menang. Kalau pegang itu pasti menjadi sasaran, jadi incer musuh gitu, dikejar gitu. Itu ada rasa kekhawatiran tuh. Ketika kekhawatiran itu muncul, dia nasihati diri sendiri. Apa nasihatnya? Wahai jiwa, kalau tidak mati hari ini, besok pun kamu mati. Kalau engkau menghindar dari kematian, dia pasti akan mengejarmu. Tidak akan bisa mungkin lolos. Hari ini mati jelas, mati syahid di peperangan. Besok belum tentu bisa mati dengan kondisi yang paling mulia. Diambilnya Pak panji, dikasihnya tuh makanan sama temannya, sama saudara yang bawa bekal. Ntar sebelum lanjut perang makan dulu nih. Kurma Pak dikasih. Ketika dikunyah,
Dilepeh Pak, dibuang. Apa katanya? Terlalu lama saya makan ini sehingga saya memperlambat melanjutkan peperangan ini, melanjutkan jihad ini. Kurma selama apa sih makannya? Tapi baginya karena sudah ibaratnya udah ngebet nih, ingin cepet-cepet gitu, dibuangnya, dilepeh, udah masuk dilepeh, dibuang. Tidak jadi dihabisin kurmanya, langsung masuk lagi ke medan pertempuran. Kita masih Allah kasih kesehatan, kita masih Allah kasih daerah kita nyaman. Walaupun alam medsos kita kalau baca sering bikin pusing, bikin gak nyaman kalau dibuka medsos itu kan, beritanya nggak tahu mana benar mana yang salah, kondisi mana ini benar-benar lagi serius atau gimana. Wallahu a'lam. Pokoknya alhamdulillah kita masih nyaman, berangkat ke masjid banyak kita masjidnya. Kekhawatiran kita dengan kenyamanan semua yang kita punya ini apa Pak? Nanti di akhirat mau alasan apa kita di hadapan Allah? Mungkin ada orang yang tinggal di bumi yang di situ muslim minoritas, bisa saja dia beralasan, saya tidak ada teman, saya tidak ada kajian, saya tidak ada masjid buat sholat, saya tidak ada orang yang bisa bimbing saya. Kita mau alasan apa Pak kira-kira? Ibaratnya kita mau, ya biasa kita cari alasan di mana cara salahin gitu ya. Mau cari alasan pintu mana gitu. Makanya kenapa nanti bungkam Pak mulut kita Pak. Nggak bisa ngomong, nggak bisa ada alasan, tertunduk semuanya. Saking menyesalnya kita. Tapi kan sudah nggak ada masa perbaikan setelahnya. Hari ini kita masih punya. Selama Israel belum datang, kesempatan itu masih terbuka lebar. Abaikan hari ini, memikirkan untuk hari ini dan besok gitu Pak ya. Kalau selama ini kita mikirin banyak orang gitu, ya ini kita alokasikan waktu 2 hari mikirin diri sendiri. Bukan berarti tidak penting mikirin orang, umat, penting. Tapi kita perlu juga introspeksi diri untuk melihat. Kalau perlu bikin planning, sesederhana kita nulis motivasi, kita tempel di pintu gitu Pak ya. Sudahkah kamu sholat berjamaah hari ini? Tempel. Sudahkah kamu baca Quran hari ini? Tempel. Kita tulis sendiri pakai tangan kita sendiri, tempel. Arah mana di rumah yang sering kita lihat gitu ya. Dinding mana yang di rumah kita sering kita tatap. Kalau di situ isinya foto keluarga dan lainnya, tambahin ke bawahnya. Seberapa banyak usaha kita mempersiapkan kita dan keluarga kita masuk surga. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kadang-kadang pajangan kita yang indah-indah gitu ya. Coba bukan sesekali kita sisipkan di antara pajangan-pajangan indah itu tulisan-tulisan mengingatkan kita untuk memperbaiki diri. Sudahkah kamu sholat berjamaah gitu ya? Sudahkah kamu beristighfar hari ini? Sudahkah kamu membaca selawat hari ini? Sudahkah kamu bersedekah hari ini? Karena biasanya kita mayoritaskan ketika membaca sesuatu itu kan mudah mengingatkan. Betul, ada di pikiran kita, tapi ketika kita nggak baca, kadang-kadang suka hilang. Seperti dulu waktu masih mahasiswa atau pelajar, kan bikin ya di buku tulis tuh, saya harus lulus dengan nilai bagus, saya harus lulus ke sini, saya nilai ini saya harus tinggi. Kita motivasi diri kita dengan tulisan-tulisan ya. Begitupun halnya dengan evaluasi diri, salah satunya kita hadirkan pengingat-pengingat tersebut. Maka Allah ingatin kita Pak, di surah Al-Hasyr yang tadi kita baca ketika sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, pagi hari ini kita mencoba untuk mentadaburi satu ayat ini yang isinya pertanyaan-pertanyaan, yang isinya audit diri kita. Selama setahun ini mungkin kita sudah memberikan banyak reward buat diri kita sendiri. Ya, makan enak, jalan-jalan, macam-macam. Ya. Nah, hari ini stop dulu rewardnya. Ya. Kita coba audit diri kita. Kita coba mengevaluasi, melihat ke dalam diri kita. Kalau kita lupa dengan apa yang sudah kita kerjakan tahun ini, maka planningkan saja untuk tahun depan yang lebih konsisten. Kita coba lihat dari permulaan ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sering kita mendapati penjelasan kalimat ya dalam bahasa Arab adalah harfun nida, panggilan. Panggilan yang Allah. Kalau panggilan biasanya milih-milih orang apa? Kalau undangan milih-milih ya. Kalau undang kan milih-milih. Sama seperti haji kan labbaik Allahumma labbaik, itu kan Allah milih-milih, Pak. Tidak semuanya Allah undang. Tapi kalau manggil, siapapun yang ada di situ, baik dia yang soleh, baik dia yang maksiat, baik dia yang sedang taubat, baik dia yang sedang berlumuran dengan dosa, Allah panggil semuanya, tidak terkecuali. Begitu rahimnya Allah. Ini bahasanya Pak ya. Ibaratnya ini ngumpul semua manusia, nyampur aduk tuh, orang soleh, pejabat, bukan pejabat, orang pengangguran, semuanya Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, tapi hanya untuk orang yang beriman. Kita udah dapat panggilan semuanya. Kita sudah masuk dalam panggilan ini. Jangan merasa nanti saya dulu nggak diingetin, saya dulu nggak dipanggil. Enggak, Allah udah manggil nih. Nah, di awal kemudian setelah panggilan tersebut ittaqullah. Kita lihat Pak, makna ittaqullah itu. Nah ini ya, Ibnu Katsir mengatakan takwa itu dia ada komitmennya. Komitmennya gimana? Pertama, melaksanakan perintah Allah. Kedua, meninggalkan larangan. Ini berkesinambungan, tidak bisa dipisah Pak ya. Tidak bisa selesai sholat, habis ini mau kemana? Mau meeting. Apa isi bahasannya? Bagaimana kita markup anggaran. Lagi markup anggaran, entar azan, sholat dulu kita ya, nanti biar apa terkesan ini syariah ini. Ya ini orang orang baik. Nauzubillah Pak ya. Lagi meeting, ngapain? Merencanakan apa, buat proposal pengadaan barang fiktif gitu ya. Lagi ngumpul nih. Wah, ada kajian ntar ya. Nanti kita lanjut setelah kajian ini. Apa bilang? Nggak nyambung. Ya, tidak nyambung. Jangan merasa kita kita soleh, tapi kita masih mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Karena makanya ketika kita bicara takwa, konsekuensinya apa? Semua larangan itu kita tinggalkan. Kalau masih ada yang kita lakukan, bukan berarti tidak ada takwa, tapi kualitas takwa kita bawah. Nah ini kan kita ingin meningkatin kualitas takwa ini tadi supaya naik levelnya. Makanya di
dalam perintah puasa apa, di ujung ayatnya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan apa? Harapannya dengan puasa itu level menaik. Belum ada jaminan. Karena banyak yang puasa hanya sebatas nahan lapar dan haus saja. Begitu juga banyak orang sholat hanya sebatas berdiri, ruku dan sujud, tidak ada isinya, tidak berbekas. Kenapa? Karena maksiatnya masih jalan. Maka komitmen kita ketika mengatakan takwa itu, ikuti aturan main yang sudah Allah tentukan, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Nah, maka tidak bisa kita rajin sholat tapi juga masih kita rajin sholat di kantor, kalau kita masih kerja jujur, di rumah dengan anak istri baik, lembut gitu. Ini di luar, masya Allah dengan orang baiknya. Di rumah anak lihat ayahnya kabur. Di rumah istri lihat suaminya pulang, aduh ini kena marah nggak ya hari ini? Takut betul. Sehingga apa? Bagaimana kita? Makanya Nabi katakan gini kan Pak, khairukum li ahli, wa ana gimana? Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan keluargamu. Wa ana khairukum li ahli, dan saya itu orang yang paling baik dengan keluarga. Maka tolak ukur kita baik itu bukan dengan orang lain. Tolak ukur, karena kalau dengan orang lain, ya kan orang lain ya kita nggak enak lah kalau tak baik. Tapi tolak ukur kebaikan itu dilihat bagaimana keluarga kita mempresentasikan kita gitu. Ya, kalau kita sebagai anak, ya orang tua kita. Kalau kita sebagai orang tua kepala rumah tangga, bagaimana anak istri kita melihat kita? Bangga nggak dengan kebaikan, dengan kelembutan kita? Ini penggalan yang pertama. Kemudian penggalan yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini kan Allah nanya Pak ya, gimana? Coba perhatiin apa yang sudah kamu perbuat. Ini kan konteks bahasanya apa? Kita mengevaluasi diri, kita mengaudit diri kita, kita menilai gimana performa kita. Ma qaddamat berarti yang lalu, lihat, ma qaddamat itu maksudnya yang telah kita lakukan. Lihat, ghad itu dalam bahasa Arab artinya ghadan, besok. Tapi dalam terjemahan kita tidak dapati besok artinya. Dalam terjemahan artinya hari kiamat. Para ulama tafsir, Ibnu Katsir, beliau menjelaskan kenapa Allah pakai kalimat besok, kenapa enggak ma qaddamat li akhirah gitu, untuk akhirat. Tapi Allah pakai kalimat lihat, besok. Karena kalau besok itu gimana? Kalau kita menerjemahkan besok itu gimana? Besok singkat betul waktunya, ingin menunjukkan kedekatan waktu. Karena kalau kita bilang akhirat masih lama ini, makanya kan masih muda ini, tidak apa-apa, masih ada aja dulu. Ntar kalau udah tua baru taubat. Sering dengar kalimat ini Pak? Sering ya? Di anak muda itu tagline-nya apa? Masih muda, udah happy-happy aja dulu. Yang udah tua dulu seperti itu udah sering nasihatin, udah jangan begitu, saya juga sepertimu dulu prinsipnya. Nyesal betul sekarang. Makanya kalimat lihat itu betul-betul seperti tamparan, seperti ancaman dalam bahasa halusnya gitu ya.
Jangan banyak lalai lagi, jangan banyak terlena lagi, jangan banyak lupa diri. Udah, yang udah persiapin sekarang. Ya. Seperti halnya hari ini kita kan sering nabung nih buat usia pensiun kita ya. Ntar pas lagi masa kerja nabung buat pensiun, biar apa? Biar nggak susah, biar nggak kesulitan. Ya. Terus pertanyaannya, gimana tabungan akhiratnya? Ya, tabungan angka banyak nolnya. Ya, bukan nol semua ya, ada angkanya di depan ya. Kalau nol semua isinya nggak ada isinya. Ya. Gimana tabungan akhirat kita? Ya, gimana? Udah cukup belum kira-kira? Ya, kita buat pulang kampung kalau lebaran aja itu pasti khawatir betul kalau nggak ada bekal. Bahkan kita malu ingin pulang. Begitu ya. Nah, kita yang sering pulang kampung nih, yang masih ada kampungnya, kalau nggak ada yang kita bawa, malu kita pulang, Pak. Tapi ke akhirat, kalau kita nggak ada yang bawa, Pak, mungkin kita nggak dicabut nyawanya, maksudnya nggak dipanggil sama Allah. Dipaksa, Pak. Mau nggak mau pulang. Nggak ada pilihan. Kalau tadi pulang kampung kita mudik masih bisa memutuskan nggak pulang tahun depan, nggak ada bekal. Tapi ke akhirat, kalau sudah waktunya Allah panggil, nggak bisa kita bilang saya belum siap. Kasih waktu ya Allah. Tangguhkan sebentar aja, 1 detik aja. Kata Allah, idza jaa ajaluhum fala yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khirun. Kalau udah waktunya balik, udah balik. Nggak ada tuh dilambat-lambatin, nggak ada tuh dicepet-cepetin. Sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai dengan MOU Pak dulu. Masih ingat Pak tanggal berapa, jam berapa? Nah, masalahnya kita nggak ada ingat. Padahal kita tanda tangan kontrak dulu Pak ya, sebelum umur 4 bulan kan kita tanda tangan kontrak tuh Pak. Jodoh, rezeki, mau. Masalahnya nggak Allah buka. Kalau Allah buka, oh ramai betul masjid Pak. Kenapa? Saya jadwalnya besok. Tiket saya besok. Ya, yang besok tiket besok. Apa mau masuk kantor Pak? Masih mikir apa healing? Apa masih mikir makan enak? Nggak ada kepikiran. Stres malah. Padahal mau pulang kampung harusnya bahagia kan Pak? Tapi nggak stres. Masalahnya kita nggak ada yang ingat nih. Tapi ada kontrak itu, ada. Kita nggak apa? Allah nggak ingkar dengan kontraknya. Allah tepati semua. Kemudian ada pengulangan. Kan tadi di awal apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kemudian diulang lagi wattaqullah. Nah, ngapain sih diulang-ulang begitu kan tadi udah. Maka dalam konteks ayat, kalau kita biasanya kalau mengulang-ulang itu karena apa? Penting gitu ya. Urgent banget kita ulang-ulang, itu kita ulang terus. Begitupun Allah ketika ingin ngasih tahu sesuatu yang penting, Allah akan ulang-ulang. Makanya kenapa dalam Al-Quran paling banyak kisah Fir'aun. Karena umat manusia, Fir'aun memang sudah tidak ada, tapi anak asuhnya, anak didikannya, atau yang menjadikan Fir'aun sebagai gurunya, banyak ada hari ini. Banyak. Abu Lahab sudah nggak ada, Abu Jahal sudah nggak ada, tapi abu-abu yang lain banyak betul. Nah, itu salah satunya. Ya. Wattaqullah, Allah ingetin lagi. Karena pengulangan itu ingin mengingatkan kita, ini penting ya, sebagai penegasan ya, bahwa apa yang sedang Allah sampaikan sangat
sangat penting. Kemudian barulah Allah tutup, innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Khabir itu ingin Allah sampaikan bahwa Allah teliti betul. Kalau hari ini kita paling takut kalau diaudit sama siapa? KPK. Sama lembaga inilah ya, yang memang mereka kerjanya ngulik cari kesalahan gitu ya. Kita takut betul. Kira-kira Allah lebih serius dari KPK enggak? Jauh lebih serius. Jauh lebih serius. Enggak bisa kita nego. Yang itu aja masih bisa, ada ruang masih nego-nego ya. Saya di sana enggak ada nego-negoan. Pada pasrah betul kita, pasrah betul. Ya, pasrah betul. Makanya kan ada kisah lucunya gini kan Pak. Setelah diaudit oleh Allah, udah sekarang kamu masuk neraka. Siap ya Allah. Senang betul Pak. Kenapa senang betul Pak? Terima betul Pak keputusan itu. Kenapa? Dipanggil, pergi kan. Sini kamu tanya. Kenapa kamu senang betul? Ya Allah, saya di dunia itu sudah dablek betul ya. Engkau suruh sholat, aku tidak mau sholat. Hari ini karena engkau suruh hasil audit saya dapatnya neraka, engkau yang memutuskan, makanya saya taat betul ya. Kalau saya langgar, mau gimana saya akan nasib saya? Semangatnya karena apa? Dulu tidak pernah taat, tapi di akhirat nanti udah semangat, berangkat langsung. Sadar kamu sekarang gitu ya. Cerita-cerita anekdot itu jangan Pak. Ya. Nah, maka innallaha khabirum bima ta'malun. Allah teliti betul dalam catatan amalnya. Malaikat raqib atid selalu bersama kita 24 jam. Ya. Tidak ada satupun yang terlewat dari catatannya. Tidak ada satupun yang salah tulis, typo, tidak ada. Ya, hari ini kadang kita salah laporannya, copy paste-nya salah nih. Ya, laporannya ketukar nih. Tidak mungkin nanti ketukar Pak. Tidak mungkin salah alamat. Nah, maka ini apa? Ringkasannya ya, ringkasan dari ayat tadi. Nah, kita lanjut. Nah, terus apa yang perlu kita audit Pak? Hal apa saja? Apakah cukup hanya kualitas sholat kita, sedangkan kita tidak hanya ibadah saja kan setahun ini? Nah, maka ada 3 yang menjadi acuan kita dalam mengaudit Pak ya. Pertama, hablum minallah. Jelas hubungan kita dengan Allah. Itu masuk ya masalah ibadah ya. Sholat, puasa, sedekah, Quran, zikir, istighfar, doa, tawakal, ridho dengan ketentuan Allah, dan lain berbagai macam amalan-amalan ibadah yang lainnya. Itu udah sesuatu yang pasti perlu kita pikirkan, pasti perlu kita evaluasi. Nah, selain itu, selain hablum minallah, kita juga ada hablum minannas. Hubungan kita bagaimana? Kita sebagai kepala rumah tangga, gimana performan kita sebagai suami? Gimana performan kita sebagai kepala rumah tangga? Karena itu pun nanti akan dihisab. Itu pun akan dimintai bertanggung jawaban. Terus gimana hubungan kita dengan tetangga kita? Ini baik betul dengan keluarganya, tapi dengan tetangga, na'udzubillah, ya, sengaja buat tetangganya malah tidak nyaman. Kan na'udzubillah wal-'iyazubillah. Ya. Kemudian kita sebagai pekerja gitu, gimana dengan rekanan kita, dengan atasan, dengan bawahan? Ada enggak terkait itu laporan-laporan yang tidak benar yang kita buat? Ada enggak? Nah, maka anggaran yang pernah kita lakukan, ada enggak laporan fiktif yang kita mau laporkan? Atau
sudah kita laporkan gitu ya. Terus bagaimana kalau Allah kan kalau Al-Quran memotivasi kita gimana Pak? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita itu apa? Yang banyak manfaatnya buat orang lain. Sejauh apa tuh kualitas kita? Kan kita kalau ingin menilai diri kita kan bisa dua hal Pak ya. Kan ada orang ketika dia datang disenengin Pak, alhamdulillah dia datang. Tapi ada satu lagi Pak, ketika dia pergi orang bahagia. Kenapa Pak dari tadi? Gara-gara dari tidak kelar kita rapat ini. Panjang betul dia bahasnya. Maksudnya nyusahin gitu. Ya, nyusahin. Atau keberadaannya malah bikin memprovokasi orang, kan begitu. Kita kira-kira tipe yang mana Pak? Yang kita datang disenengin orang, atau ketika kita pergi orang bersyukur? Nah itu kita sendiri yang bisa nilai. Kalau nggak bisa, ya nanyalah sama sebelah, kira-kira saya yang mana. Ya. Kemudian yang terakhir, hablum minal khalqi, hubungan kita dengan makhluk selain manusia Pak ya. Dimana kita ini hari inilah ya, ini kadang dilihat tidak penting, tapi dalam agama menjadi perhatian penting. Sampai Allah tampilkan ayatnya Pak ya, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi karena akibat ulah manusia. Orang hanya melihat, kan ini mengambil apa, dipakai untuk mensejahterakan atau untuk membuka lapang kehidupan. Oh ini kita menggunakan lahan kosong nih, ya, apa, parit-parit yang apa bilangnya, genangan rawa yang apa, nggak produktif. Nah, lahan tidak produktif. Nah, hari ini pakai istilah lahan tidak, yang kita garap adalah lahan tidak produktif. Padahal di situ burung-burung cari makan, di situ hewan-hewan rumah, mereka bikin rumah di situ. Habis dihancurin sehabis-habisnya Pak, diekspor sehabis-habisnya. Ya, di sini ada tambang nih, gali habis. Masyarakat yang dulunya air bersihnya banyak bisa dinikmatin, sejak ada penambangan itu mati ya debit airnya, atau nggak bisa dipakai lagi, rusak. Hanya mencari keuntungan. Ya, mending kalau yang berdampak itu merasakan keuntungannya. Nah ini jangankan berdampak, dapat apa, sesekali aja tidak pernah gitu. Kecipratannya aja enggak gitu. Nah, ini menjadi, kalau buat kita mungkin lebih fokus 1 dengan 2 saja lah. Yang nomor 3 ini biasanya pemangku yang punya kuasa mengambil keputusan lah ya. Kalau kita ada di situ ya menjadi perhatian Pak, gitu maksudnya. Kalau enggak ya 1-2 aja lah. Ya, yang menjadi. Atau kalau kita miara hewan Pak, ada yang miara burung nih ya, haknya kita kasih enggak? Ya. Haknya Pak bukan hanya makan. Dia juga punya pasangan, dibuat jomblo dia seumur hidup. Ya, kita cuma pengen menikmati suaranya saja, tapi kita kira wah dia senang betul berkicau tiap hari, padahal kawin gitu dia. Hewannya padahal sengsara gitu ya. Kita kasih enggak haknya? Nah itu yang hubungan. Atau kita miara
apa gitu hewan, kita senang melihatnya, tapi nggak mau ngurusinnya. Bukankah ada kisah ya? Ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara dia kunci kucing dalam kamar sampai mati. Masuk neraka, Pak. Karena mungkin kesel atau apa gitu ya, dikunci, dikurungnya tuh hewan sampai mati. Ya, maka itu menjadi, jangan kita abaikan juga ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa hisab itu tidak hanya masalah kualitas ibadah kita, karena kita berhubungan langsung dengan Allah, hubungan dengan manusia, berinteraksi juga dengan makhluk. Nah, itu 3 hal yang perlu kita jaga, kita evaluasi, kita nilai-nilai, Pak ya, kita nilai-nilai. Caranya ya silakan pakai cara masing senyaman kita. Kalau tadi saya sampaikan yang sesederhananya, kalau kita bingung, setidaknya ke depan kita punya planning. Mulai hari Selasa, kan udah tahun baru ya, tanggal 1 Muharram ya. Itu kita sudah planning. Kemudian cara memplanning pun jangan langsung banyak, Pak. Semangat betul nulis. Bagus, maksudnya planningnya banyakin, tapi dalam implementasinya mulailah perlahan. Jangan langsung tahajud 20 rakaat. Belum pernah tahajud nih, langsung planning tahajud 20 rakaat. Istighfar sehari 1000 ya. Selawat minimal 100. Jangan berat-berat dulu. Udah tahajud penting 2 rakaat jalan ya. Istighfar minimal 100 lah. Atau setiap selesai sholat 10 kali juga bagus, tidak jadi masalah. Kalau 70 kali berarti 15 kali lah. Berarti karena Nabi sendiri apa? Setiap hari beliau membaca istighfar, itu minimalnya ya, Pak, bukan patokan ya. Kenapa Nabi kasih yang sedang biar kita tidak berat ya, beliau minimal 70 kali. Kalau bisa kita 100 kali jauh lebih baik. Tapi kan 100 kali pun sebenarnya sampai 5 menit, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 100 kan nyampe enggak 5 menit? Tidak nyampe. Paling 2 menit lah selama-lamanya. Itu kalau kita pakai standar astagfirullahaladzim. Ini astagfirullah. Itu lebih cepat lagi. Ya, lebih cepat lagi. Artinya tidak perlu kita yang terlalu muluk-muluk, tapi benar-benar bisa kita lakukan. Karena pada prinsipnya ketika kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita, kata Nabi, bukan banyaknya tapi adwamuhu. Adwam apa? Dawamnya, konsistennya. Itu jauh lebih penting daripada hanya kuantitas. Ya. Lebih penting kualitas daripada kuantitas. Kuantitas itu kapan meningkat sesuai dengan kualitas. Oh, ini kita udah sering nih hanya 2 rakaat, insyaallah nambah 4. Oh, udah biasa nih 4, nambah berarti kalau hanya tahajud udah nambahlah 1 rakaat witir. Ya. Nah, kalau selesai sholat baru istighfar 10 kali, nambahlah jadi 20. Kita yang planning pelan-pelan aja, pelan-pelan. Itu jauh lebih baik daripada numpuk 1 hari full semuanya bagus. Itu pertama dan terakhir ya. Awal tahun dan akhir. Nah, ini kan besok kita ketemu ya, malam Selasa ya, khataman. Nah, itulah baca Quran akhir tahun, awal tahun ya. Setahun ya udah bagus dibaca Quran, bukan kita bilang baca, tapi ketika hanya itu sekali dan terakhirnya, nah itulah yang menjadi perhatian kita. Karena lebih rugi lagi kalau tidak sama sekali. Setahun itu gimana baca Quran? Aduh, saya belum baca deh. Padahal bisa baca. Kalau tidak bisa baca, seenggaknya hadir kita ingin untuk ilmu gitu ya. Majelisnya sudah ada. Baik, 5 menit ya. Baik, sebelum kita masuk ke doa akhir tahun nih Pak ya, ini tidak perlu dihafalkan, bahkan banyak ya,
biar kita bisa browsing gitu ya. Kenapa kita perlu baca? Baca doanya, saran saya sekalian dengan artinya untuk doa akhir tahun dengan awal tahun. Karena isinya apa? Evaluasi diri juga, biar kita paham yang kita baca itu, supaya kita termotivasi kekurangan-kekurangan kita di tahun ini. Kemudian bagaimana kedepannya kita bisa lebih serius lagi, lebih baik lagi. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan Pak. Dalam foto dulu Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz mencontohkan kepada Rasulullah yang istighfarnya sampai 70 kali. Pertanyaan saya, kalau Rasulullah istighfar 70 kali dilawan dengan istighfar kita dengan bacanya istighfar 1 kali, kira-kira berat mana timbangannya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah tadi tabungan amal. Tabungan. Iya. Jadi tabungan itu kan ada yang mungkin tabungan itu kecil, tapi ada tabungan lagi yang melalui amalan-amalan yang itu akan digantung di ars, yang nantinya akan kembali kepada kita, membela kita waktu di padang mahsyar gitu. Nah, mungkin amalan-amalan jenis apa yang bisa membantu kita untuk kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu dalam amal, dalam perintah amalan indah betul, dan selalu kontekstual, selalu bisa memenuhi pasar. Maksudnya ada orang dia hanya hafal astaghfirullahaladzim, udah cukup, jangan kita bilang kurang, udah bagus. Tapi bagi kita yang merasa itu terlalu gampang, oke, tingkatin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gampang masih itu. Oke, tambah yang lain. Pakai istighfarnya para nabi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya siapa Pak? Nabi Adam. Apa itu? Itu istighfar juga Pak. Lain lagi, saya mau yang lain lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu istighfar siapa Pak? Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus. Terus Nabi ajarkan ada loh raja istighfar. Kalau kita dengar kata-kata raja, maka yang terbesit bagi kita Pak, berarti posisi yang paling tinggi. Tapi ada posisi, kalau kita hari ini bilangnya apa? Ya ada kualitas, ada harga. Ya yang tinggi-tinggi ya enggak cuma astagfirullah terus minta langsung yang paling tinggi posisinya. Maksudnya ya yang perlu dihafal juga lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mustata'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bil dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kira-kira Pak, orang yang baru
paham Islam itu hafalin ya istighfar. Kira-kira berat betul. Nah, nggak jadi, nggak jadi. Tapi bagi kita yang sudah apa ya, itu tadi ya, kualitas kita, takwa kita udah naik. Oh, saya ingin cari yang terbagus, ya udah kita hafalin. Kalau nggak hafal bagaimana? Ya baca, nggak apa-apa, boleh, nggak ada larangan. Makanya Islam itu indah betul Pak ya. Baduy Pak, ini kalau kita buka sirah ya. Nabi ketika ingin mengajak orang Baduy masuk surga, ya Rasulullah ajarkan saya amalan yang bisa masuk surga. Kalau kita kan, ya kamu sholat, kamu puasa, jangan nakal, jangan ini sama orang. Enggak tuh. Apa kata Nabi? Qul la ilaha illallah dakhalal jannah. Ucapin la ilaha illallah, kamu masuk surga. Udah tuh Pak. Baduy, ya udah amalan itu. Ya tanpa yang amalan wajib pasti dilakukan gitu ya. Makanya Islam itu semua kalangan mudah masuk untuk pintunya bisa masuk surga itu banyak gitu. Nggak yang seberat-berat apa, nggak yang harus berat-berat. Ada yang mudah-mudah juga. Tapi bagi kita yang merasa oh ini terlalu mudah buat saya, itu seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Komplain beliau kan sama Rasul. Apa komplain beliau? Kan Nabi katakan orang yang berzina, orang yang mencuri itu dia masuk surga. Abu Dzar komplain Pak, ya Rasulullah, orang yang berzina, orang yang mencuri, maling itu begal bisa masuk surga? Nabi ulang lagi, orang berzina, orang mencuri, kalau dia tobat dia masuk surga. Ya Rasul, mereka masuk surga, menunjukkan ketidaksukaan gitu. Enak betul gitu. Saya ini saudara saya ini begini-begini, itu biar masuk surga. Masa orang begini juga bisa masuk surga? Apa kata Nabi? Orang berzina, orang mencuri, orang zalim, kalau mereka tobat masuk surga. Walaupun Abu Dzar tidak suka. Kalaupun kamu tidak suka, tapi mereka masuk surga. Artinya kita tidak bisa memaksakan amalan kita itu ke orang lain. Makanya kita lihat aja, kita baru sanggupnya tadi yang istighfar yang pendek tadi pakai itu. Terus ketika kita dapat lagi, oh ada nyaman nih, nambah, naik. Kemudian yang berikutnya terkait apa tadi? Yang kedua tadi bisa tabungan. Oh tabungan. Amalan tadi. Jadi yang kita nilai istighfar udah, amalan udah, sama ini Pak. Doa kita kepada orang tua yang sudah meninggal, apakah itu bisa mendongkrak atau memberi Naikkan keringanan kepada orang tua kita yang mungkin ada orang tua yang masih ada merasakan siksa. Ya. Nah, mungkin amalan apa yang kira-kira bisa membantu meringankan orang tua kita di kubur gitu. Terima kasih. Kan dalam amal jariah itu kan salah satunya apa? Idza mata ibnu Adam qata amalu min salatin shadaqatin jariyah aw ilmin tafawi aw waladin shalih yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Tapi ada syarat Pak ya, anak yang soleh, bukan hanya kalau anak ini tidak soleh mendoakan tidak berefek ke orang tua. Tapi kalau anak yang soleh, insya Allah kalau sholatnya ke masjid, insya Allah itu soleh. Kriterianya ada untuk soleh Pak ya? Soleh, ada ketentuannya soleh. Hadis Nabi kan konteksnya begitu. Anak yang soleh, yang mendoakan, artinya apa? Anak soleh setiap makanya kita setiap selesai dari sekian banyak doa yang kita baca, jangan sampai pernah lupa Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita ingin anak kita mendoakan kita yang mesti juga mendoakan orang tua kita. Kadang kita nuntut anak kita doain kita, tapi kita tidak pernah doain orang tua kita. Ya. Doa itu insya Allah sudah cukup Pak. Ditambah lagi kan ada cara melanjutkan kebaikan orang tua kita, kemudian bersedekah atas nama orang tua kita,
Itu masuk bagian dari meringankan kalau beliau ada masalah dengan apa atau ada azab di kubur, maka Allah ringankan atau bisa Allah hilang. Nah, makanya kan nanti di akhirat Pak, ini kisahnya kan dalam hadis Sahih disebutkan ada orang tua yang sedang disiksa Pak di neraka. Ada anak menunggu orang tuanya di pintu surga, komplain sama Allah. Ya Allah udah masuk semuanya, udah masuk. Kok kamu belum masuk? Tidak mau saya masuk. Saya tidak lihat ada orang tua saya di sini. Dari tadi saya tunggu orang tua saya belum lewat sini. Terus saya meminta orang tua saya baru masuk surga kalau saya bisa bersama dengan orang tua saya. Kata Allah, perintahkan malaikat, coba cari di neraka ada ya Allah. Seketika itu orang tuanya yang sedang disiksa berhenti. Orang tuanya bertanya. Karena nanti di akhirat itu kita ketika disiksa kita terima Pak. Dan kalau ketika dihentikan kita komplain, kok nggak dipukul lagi? Kok nggak disiksa lagi? Kan memang saya harusnya disiksa. Kata malaikat, bagaimana saya menyiksamu sedangkan anakmu di pintu surga memanggilmu? Kata Allah, angkat orang tuanya, kumpulkan bersama dengan anaknya. Kan sahih Pak. Di situ nanti apa? Kita akan menggandeng kedua orang tua kita masuk ke dalam surga. Cukup mungkin Pak ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri kita berdoa, mudah-mudahan akhir tahun kita ini menjadi evaluasi kita sehingga kedepannya lebih baik lagi. Dan kita berdoa pada Allah semoga tahun 1448 kita menjadi orang yang lebih baik, iman kita menjadi lebih baik, kualitas ibadah kita lebih meningkat, dan amalan-amalan kita juga bertambah, hubungan kita dengan manusia baik, hubungan kita dengan keluarga baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma 'amiltu min 'amalin fi hadhihi sanati ma nahaytani 'anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha 'alayya bi fadlika ba'da qudratik ala uqubati wa da'wati ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'asiyatik fa inni astaghfiruka faghfir li ya Allah wa ma 'alimtu fiha mimma tarda wa antani 'alaihi thawaba fa as'aluka an tataqabbala minni wa la taqta' raja'i minka ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.